warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha, kita harus tahu dulu mengenai arti dari kata maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mer, yang artinya laut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim itu memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran, dan perdagangan di laut. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha, kehidupan sosial ekonominya itu berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari adanya peninggalan nekara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Bukti lain bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal sistem pelayaran sejak dulu adalah ditemukannya relief yang menggambarkan tentang kapal yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada zaman dulu yang ada pada Candi Borobudur. Perlu diketahui bahwa Kepulauan Nusantara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang membuat Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Selat Malaka pada saat itu menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang India dan Tiongkok dengan Nusantara. Komoditi penting yang diperdagangkan pada saat itu antara lain kayu manis, cengkeh, dan pala. Dengan berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa, membuat masyarakat Nusantara tidak dapat terhindar dari pengaruh budaya luar. Hubungan perdagangan tersebut diikuti pula oleh percampuran kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sementara dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing itu berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu dan Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana oleh Van Leer. Menurut teori Brahmana, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana atau para pemuka agama yang datang ke Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria oleh Bosch. Menurut teori kesatria, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para kesatria dan prajurit dari India. Yang ketiga adalah teori Waisya oleh Cromb. Menurut teori Waisya, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India. Yang keempat adalah teori Sudra oleh Van Faber. Menurut teori Sudra, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pekerja dari India, seperti para pelayar dan juga nelayan. Yang kelima yaitu teori arus balik. Menurut teori arus balik,
masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh orang Indonesia sendiri yang belajar agama ke India dan menyebarkannya kembali ke Indonesia. Dari beberapa teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Indonesia berperan pasif, yaitu dengan mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Indonesia. Yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif dengan cara mempelajari langsung agama Hindu dan Buddha ke India lalu menyebarkannya kembali ke Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Kerajaan maritim pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Letaknya berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai yang berupa 7 buah yupa dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana seorang raja memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Menurut para ahli, diperkirakan Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kerajaan Hindu yang ada di India Selatan, karena membandingkan huruf yang ditemukan pada yupa dengan prasasti-prasasti yang ada di India. Raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kutai antara lain, yang pertama adalah Kudungga. Kudungga merupakan raja pertama dari Kerajaan Kutai dan sebagai pendiri dari Kerajaan Kutai. Awalnya Kudungga adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, ia kemudian mengubah struktur pemerintahannya menjadi sebuah kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Raja yang kedua adalah Aswawarman. Aswawarman merupakan putra dari Kudungga. Dari prasasti yang ditemukan menyatakan bahwa Aswawarman merupakan raja yang cakap dan juga kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai itu semakin diperluas. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan putra dari Aswawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan. Pada masa kekuasaannya, banyak bangunan-bangunan suci yang didirikan untuk menyembah Dewa Trimurti yang disebut dengan bangunan Waprakeswara. Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan juga India. Maka Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi oleh para pedagang. Kerajaan Kutai juga sangat maju dalam bidang peternakan dan juga pertanian, karena lokasinya yang berada di tepi Sungai Mahakam yang subur. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu Shiva, tetapi sebagian masyarakatnya masih menjalankan adat istiadat dan juga kepercayaan aslinya. Masyarakat Kerajaan Kutai juga telah mengenal sistem kasta karena mendapat pengaruh budaya Hindu dari India. Dalam sistem kasta, masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan atau lapisan. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana diisi oleh para tokoh pemuka agama atau para pendeta. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Kasta Ksatria diisi oleh orang-orang dari keluarga kerajaan, prajurit, dan juga bangsawan. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Kasta Waisya diisi oleh para pedagang dan juga pengrajin. Dan yang keempat adalah kasta Sudra. Kasta Sudra diisi oleh rakyat biasa atau pekerja kasar.
keluarga Raja Kudungga pernah melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Fratyastoma adalah upacara penyucian diri dalam agama Hindu. Upacara ini digunakan oleh orang-orang Indonesia yang terkena pengaruh Hindu untuk masuk ke dalam kasta tertentu sesuai dengan kedudukan asalnya dan dilanjutkan dengan pergantian nama. Keberadaan Kerajaan Kutai membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat pada masa lampau maupun masa kini. Para ahli sejarah berpendapat bahwa dengan adanya sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi pada masa Raja Mula Warman membuktikan bahwa perekonomian Kutai sudah kuat pada masa itu. Hingga saat ini, peninggalan sejarah Kerajaan Kutai menjadi potensi wisata sejarah maupun wisata budaya di wilayah Kutai Kertanegara.